Selamat pagi pemirsa. Setiap memasuki bulan Mei, sebagai anak bangsa kita kembali merenungi sejauh apa amanat reformasi dijalankan. Yang salah satunya adalah mengamanatkan pembatasan kekuasaan presiden. Kekuasaan presiden yang nyaris tidak terbatas di masa Orde Baru menjadi pemicu utama rakyat turun ke jalan di masa itu. Tatanan bernegara pun diubah. Undang-Undang Dasar 1945 bahkan sampai 4 kali diamandemen. Salah satu poin yang diatur dari amandemen itu adalah pembatasan kekuasaan presiden. Namun sayangnya hingga saat ini, 26 tahun era reformasi belum ada undang-undang yang mengatur lembaga kepresidenan. Padahal draft rancangan undang-undang tentang lembaga kepresidenan yang mengatur tugas pokok dan fungsi presiden sudah masuk ke Badan Legislasi DPR sejak 28 Juni 2001. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 7 Mei 2024 dengan tema RUU Lembaga Kepresidenan dianaktirikan bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Mulyo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Saya tadinya mau panggil Presiden Elman, tapi takutnya nanti ada yang memprotes begitu ya. Padahal kan belum diatur juga ya, atau sudah diatur? Belum diatur. Belum diatur. Kita ke editorial pemirsa pada pagi ini menyoroti soal lembaga kepresidenan. RUU Lembaga Kepresidenan dianaktirikan. Maksudnya anak tiri berarti ada anak kandung begitu ya Bang ya. Maksudnya kenapa ini RUU Lembaga Kepresidenan dianaktirikan Bang Elman? Ya sebetulnya sih ini kan dianaktirikan itu karena memang satu-satunya lembaga tinggi negara yang diatur dalam konstitusi yang tidak berwujud dalam undang-undang adalah lembaga kepresidenan. Belum ada undang-undang yang mengatur presiden. Bukankah sudah ada pembatasan periode presiden hanya boleh maksimal 2 kali itu Bang? Ya itu kan garis besarnya kan. Itu kan yang diatur dalam konstitusi kan. Undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu mengatur ya periodenya sekali 5 tahun. Jadi proses bagaimana memilih presiden dan wakil presiden itu diatur dalam konstitusi. Tapi tugas dan fungsi presiden kan tidak diatur. Kewenangannya apa, dan itulah yang sering menjadi perdebatan. Terus menimbulkan sakwa sangka. Dan itu terjadi ketika pemilu kemarin kan. Banyak tuduhan-tuduhan. Bahkan masyarakat menganggap banyak kekisruhan dalam pemilu itu. Dan selalu dialamatkan kepada presiden. Padahal presiden sendiri kan merasa apa yang salah. Karena tidak ada peraturan yang mengatur dirinya yang melanggar apa yang dilakukannya. Apa yang dilanggar kan gitu kan. Dan itu memang terbukti. Ketika itu disengketakan di MK, ternyata memang MK memutuskan tidak ada pelanggaran dilakukan oleh presiden. Karena memang tidak ada yang dilanggar. Tidak ada yang dilanggar. Karena tidak ada aturannya. Tidak ada undang-undangnya gitu. Nah, sehingga memang itulah yang menjadi soal. Dan itulah sebabnya sebetulnya kan dari jauh-jauh hari undang-undang kepresidenan ini sudah diamanatkan oleh reformasi. 26 tahun yang lalu loh. 2001. Bahkan 2001 sudah masuk badan legislasi. Sudah masuk badan legislasi. Nah, tapi sampai hari ini kan tidak. Jadi memang sekarang ini kalau kita berkaca terhadap second opinion ya, dissenting opinion, pendapat berbeda dari Pak Arif Hidayat, dia secara tegas mengatakan diperlukan segera undang-undang kepresiden, karena dia melihat ada yang salah di sini. Dan makanya kan waktu itu kan timbul perdebatan, apakah bagi-bagi bansos itu salah? Banyak pihak mengatakan itu salah. Apakah presiden itu sudah melampaui kewenangannya? Banyak pihak mengatakan seperti itu. Tapi banyak pihak juga mengatakan tidak. Tidak ada aturan. Tidak ada aturan. Bukan, tidak katanya kan. Karena memang ada aturan. Karena tidak ada aturan ya. Nah, sehingga memang kan tidak diatur. Sebetulnya kan bagaimana posisi presiden pada masa akhir tugasnya. Itu tidak diatur. Sempat ada usulan untuk kemudian mencegah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, dibuat semacam bebek pincang katanya gitu Bang. Dasarnya apa? Tidak ada juga. Itu yang salah satu hal yang penting. Bagaimana mengawasi presiden
pada akhir masa jabatannya. Bagaimana mengawasi presiden ketika dia menjadi kandidat untuk periode kedua. Itu yang harus diatur dalam undang-undang kepresidenan ini. Baik, kita akan bahas itu, Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 7 Mei 2024, RUU Lembaga Kepresidenan dianaktirikan. RUU Lembaga Kepresidenan dianaktirikan. Setiap memasuki bulan Mei, sebagai anak bangsa, kita kembali merenungi sejauh apa amanat reformasi dijalankan. Era reformasi yang dimulai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, salah satunya mengamanatkan pembatasan kekuasaan presiden. Jangan sampai lupa, selain korupsi, kekuasaan presiden yang nyaris tak terbatas di masa Orde Baru juga menjadi pemicu utama rakyat turun ke jalan di masa itu. Rakyat melihat rezim Orde Baru telah memerintah secara absolut. Tatanan bernegara pun diubah mulai saat itu dengan mengubah Undang-Undang Dasar 1945, bahkan sampai 4 kali diamandemen. Salah satu poin yang diatur dari amandemen berulang kali itu ialah pembatasan kekuasaan presiden. Namun sayangnya, hingga kini belum ada undang-undang yang mengatur tentang lembaga kepresidenan. Padahal, draft rancangan undang-undang tentang lembaga kepresidenan sudah masuk ke Badan Legislasi DPR sejak 28 Juni 2001. Isinya mengatur tugas pokok dan fungsi presiden. Namun hingga era reformasi yang pada Mei ini akan menginjak usia ke-26, rancangan undang-undang itu tak kunjung dibahas. Dari seluruh lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, tinggal lembaga kepresidenan yang dianaktirikan karena belum punya undang-undang pelaksanaannya. Karena itu, apapun langkah presiden, baik sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara, dapat dibenarkan karena belum ada payung hukumnya. Bak kerajaan, bentuk pemerintahan republik, nyaris dijalankan secara absolut tanpa adanya undang-undang itu. Wacana perlunya keberadaan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan kembali bergulir setelah putusan Mahkamah Konstitusi atau MK pada 22 April 2024 menolak sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Dalam putusan itu, salah satu hakim MK, Arif Hidayat, menyampaikan pendapat berbeda dengan menyatakan saatnya negara ini punya undang-undang yang mengatur tugas pokok dan fungsi presiden. Ia menyoroti pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mendukung pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Menurut Arif, semestinya seluruh cabang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, tak boleh cawe-cawe dan memihak pada proses pemilu 2024. Seluruh cabang kekuasaan itu dibatasi oleh konstitusi. Namun, karena ketiadaan undang-undang lembaga kepresidenan, langkah Presiden Joko Widodo mengguyur bansos ke seantero negeri di masa kampanye Pilpres 2024 tak dapat disalahkan secara konstitusi. Tinggal moral masyarakat saja yang menilai apakah langkah presiden itu tepat dilakukan di saat anaknya jadi peserta Pilpres. Sungguh berbahaya jika negeri ini tak kunjung punya undang-undang yang mengatur rambu-rambu kewenangan presiden. Padahal, banyak pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memerintahkan pembentukan undang-undang yang mengatur hak, kewenangan, dan tugas-tugas presiden. Bahkan sebelum diamandemen ada 13 dari 37 pasal di Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur jabatan kepresidenan. Begitu pentingnya jabatan seorang presiden sehingga pengisian jabatan itu banyak diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jelas di sini bahwa Undang-Undang Lembaga Kepresidenan sudah mendesak diadakan. Sebagai kepala pemerintahan dalam negara republik, presiden juga adalah seorang kepala negara, seperti halnya raja atau ratu di sebuah negara monarki.
Tak dapat dibayangkan jika fungsi presiden sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara dicampur aduk. Tanpa adanya undang-undang itu, presiden akan menjalankan dua fungsinya itu sesuai seleranya dan tentu saja selera koalisinya. Kehadiran undang-undang lembaga kepresidenan tak bisa lagi ditunda-tunda. Cukup di era Orde Baru, bangsa ini merasakan pahitnya dipimpin oleh presiden yang nyaris absolut. Cukup jatuhnya Pak Harto pada 1998 menjadi pelajaran yang mahal bagi bangsa ini untuk melangkah. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sekarang kita akan bertanya dulu, Bang Elman, sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Saat ini kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti. Mbak Bibip, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mbak Bibip, kita akhirnya mendengar apa yang diamanatkan oleh Hakim Arief Hidayat, Hakim Konstitusi, yang meminta bahwa lembaga kepresidenan harus segera diatur supaya tidak ada syakwa sangka, supaya tidak ada polemik terkait dengan kewenangannya. Kalau Anda lihat setelah dimasukkan di dalam Badan Legislasi DPR tahun 2001 nih Mbak Bibip sejarahnya, kenapa tidak kunjung juga ada ya undang-undang kepresidenan ini? Apakah karena memang yang menjadi presiden itu memang tidak mau diatur atau seperti apa Mbak Bibip? Iya, pada dasarnya seperti itu. Karena kita harus lihat pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 bilang bahwa pembentuk undang-undang itu DPR dan Presiden harus ada persetujuan bersama. Nah, jadi kelihatannya saat kan ini dua pihak nih, yang satu pihak Presiden memang tidak menginginkan supaya ada kejelasan mengenai wewenangnya. Betul sekali, jadi itu sudah lama sekali. Kenapa tahun 2001? Karena memang setelah amandemen 99/2002 ada keinginan kuat agar semua lembaga hukum tata negara itu diatur dengan rapi. Makanya ada undang-undang MD3, MPR, DPRD, DPRD kan. Ada undang-undang BPK segala macam. Lembaga kepresidenan malah belum ada. Jadi konteksnya seperti itu memang, Mas Leo. Presiden itu tidak menginginkan jabatannya diatur secara ketat gitu. Jadi kalau memang kemudian tidak mau diatur, seandainya itu benar ya Mbak ya, yang bisa mengaturnya jadi siapa Mbak? Apa fungsinya DPR kalau begitu ya untuk mengawasi eksekutif Mbak? Ya, harusnya sih memang mau diatur karena kita bicara fairness saja. DPR sendiri punya undang-undang kan MD3. Jadi memang harusnya di level undang-undang karena di bawah undang-undang dasar memang diperjelasnya pasti harus melalui undang-undang. Nggak bisa perpres apalagi ya, benturan kepentingannya makin kuat dan nggak ada istilahnya cantolannya begitu, nggak ada. Nah, jadi DPR memang masih bisa mengawasi presiden. Kan di dalam konstitusi, kemudian dalam undang-undang MD3 misalnya ada hak angket, hak menyatakan pendapat, hak interpelasi begitu ya. Nah, tapi di banyak hal lain terkait wewenang presiden seperti misalnya masa transisi antara presiden yang lama dengan yang baru itu lazimnya diatur kantor transisi itu. Kemudian soal kapan presiden itu sudah lame duck, tidak boleh lagi membuat bebek pincang begitu ya, dalam arti dia sudah sebenarnya sudah tidak punya legitimasi untuk membuat kebijakan yang signifikan. Sekarang nih misalnya, kalau mau ada perubahan undang-undang Kementerian Negara supaya menterinya tambah banyak misalnya ya, itu seharusnya sudah tidak boleh lagi. Nah, hal-hal seperti itu kan tidak jelas. Ini sekarang cuma tinggal masalah etika aja, dan kita tahu sendiri etik di negeri ini sudah tidak terlalu dipedulikan dalam konteks ketatanegaraan. Mbak Bibip, kalau kita melihat proses pembentukan undang-undang, pada saat kegentingan memaksa eksekutif, presiden itu bisa mengeluarkan perpu yang kemudian bisa disetujui bisa tidak, tapi perpu itu sudah berlaku saat itu juga. Ada tidak mekanisme semacam perpu yang bisa dilakukan oleh DPR kalau misalnya seandainya memang presiden siapapun dia
tidak pernah mau lagi untuk membuat undang-undang presiden ini, Mbak? Tidak ada. Jadi memang harus ada persetujuan bersamanya, itu udah mutlak, nggak bisa ada semacam peraturan DPR pengganti undang-undang begitu ya. Kalau mau disamakan itu tidak ada mekanismenya. Oke, jadi memang akhirnya kita hanya bisa berharap bahwa presiden mau juga bersama-sama mengatur institusinya sendiri, begitu ya Mbak ya? Betul, makanya saya tambahkan sedikit ya Mas Leo. Makanya menurut saya penting sekali ada oposisi atau apapun namanya, kalaupun tidak mau dinamakan oposisi, tapi penyeimbang di DPR. Jadi hal-hal seperti itu bisa dipungut, bisa diambil oleh DPR yang sebagai kekuatan penyeimbang itu supaya mendorong ada RUU semacam ini. Kalau misalnya nanti semuanya koalisinya presiden, ya hal seperti ini tidak akan dilaksanakan sama sekali. Baik, kita harap negara kita benar-benar bisa mengatur juga lembaga kepresidenan. Mbak Bivitri Susanti, terima kasih Mbak sudah meluangkan waktu dan mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mbak Bibip. Pertanyaannya itu Bang Elman, kalau kemudian tidak ada mekanisme semacam perpu yang bisa dilakukan DPR kalau presiden tidak mau juga menjadikan undang-undang kepresidenan, ya ini akan tetap menjadi RUU Bang. Bagaimana Bang? Ya, sebetulnya memang persoalan pokoknya adalah soal kenegarawanan para pengambil keputusan. Kan? Yeah. Jangan lupa undang-undang kepresidenan ini jangan melihat itu hanya untuk kepentingan presiden yang sedang menjabat atau presiden yang sudah terpilih. Bukan itu. Ini mengatur kepentingan negara, kepentingan rakyat. Jangka panjang ya? Jangka panjang. Kepentingan generasi kita yang akan datang. Jadi yang kita buat sekarang, yang kita benahi sekarang, itu adalah menjangkau generasi sampai kapanpun. Yeah. Jadi jangan dianggap kalau ketika kita membicarakan undang-undang kepresidenan, lalu kita dituduh tidak suka dengan presiden sekarang, atau kita tidak suka dengan presiden yang terpilih. Bukan itu, bukan soal suka tidak suka. Ini kepentingan bersama. Dan bukan kepentingan orang per orang loh. Kepentingan bangsa, kepentingan rakyat. Sehingga kalau ini dianggap muncul tuduhan-tuduhan yang negatif, ya keliru. Katakanlah misalnya, kalau misalnya apa kesulitannya kalau membuat undang-undang kepresidenan? Kan enak kalau semua diatur. Katakanlah misalnya, apakah boleh di istana membicarakan tentang koalisi? Nah, itu contoh saja kan. Boleh nggak? Ya kita nggak tahu boleh atau tidak. Karena nggak ada aturannya. Tidak bisa kita bilang tidak bisa kita bilang boleh, begitu ya? Kita bisa tidak bisa apa? Dan itulah perdebatan di masa lalu kan. Boleh nggak misalnya presiden yang sedang menjabat, yang sedang mau mengakhiri tugasnya, lalu dia katakanlah hanya bertemu dengan tokoh-tokoh tertentu. Yang bisa kita artikan adalah dukungannya, ternyata begitu ya? Pokoknya banyak tafsir. Ya kan? Ya namanya orang punya pikiran, boleh nggak? Tidak bisa diatur. Boleh nggak misalnya seorang presiden membagi-bagikan bantuan sosial di istana? Di istana atau di mana? Boleh nggak? Nah, ini kan perdebatannya. Dan perdebatan seperti ini sampai kapanpun tidak akan pernah usai. Dan itu sebetulnya kalau undang-undang kepresidenan itu akhirnya ada Bang, itu kan melindungi presidennya sendiri. Pasti. Karena akhirnya ada dasar hukum yang jelas tindakannya begitu Bang. Dan presiden pun tahu, oh ini nggak boleh. Kalau sekarang ini kan yang dituntut masyarakat adalah moralitas. Etika, betul. Kan gitu kan? Rakyat pun seolah-olah beretika, bermoral kan gitu. Politisi pun yang tidak sepaham bermoral, beretika gitu kan. Campur aduk dia. Tetapi karena nggak ada aturan, saya adalah orang yang tidak mau menyalahkan Presiden Jokowi pada saat pemilu yang lalu. Karena kita lihat memang nggak ada aturannya kok. Secara legal formal tidak ada aturan yang dilanggar. Jadi ketika MK memutuskan presiden tidak bersalah, tidak ada yang dilanggar, ya benar. Karena pakai dasar legal formal tadi. Disitulah arti pentingnya dissenting opinionnya Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Dia mengatakan mungkin
yang dimaksud oleh Pak Arief, mungkin dia juga melihat ada yang nggak pas, tapi dia tidak mau karena dia orang hukum, maka dia bilang segera harus diwujudkan undang-undang kepresidenan. Itulah dasar kita nanti untuk mengevaluasi apakah presiden keliru, tidak keliru, apakah presiden menyalahgunakan kekuasaannya dan sebagainya. Kan ini kan tetap ini kan diperlukan nanti misalnya katakanlah presiden terpilih. Ketika 2009 masa akhir periode kan berpeluang untuk maju lagi term kedua kan? Betul. Nah, kalau tidak ada undang-undang kepresidenan kan gampang kan? Apa? Bagaimana dia berkampanye? Apa yang bisa dia lakukan? Nah, sekarang harus diatur. Bagaimana mengatur presiden masa akhir jabatannya ketika dia menjadi kandidat? Ketika dia juga tidak lagi dalam posisi untuk maju lagi karena sudah periode kedua. Apakah dia boleh mengendorse seseorang pengganti dia? Boleh nggak? Seperti raja. Kalau raja kan mempersiapkan kan, kalau monarki itu kan dipersiapkan. Kalau raja kan otomatis. Otomatis. Bang. Anaknya, ya, anak terbesar. Dia kan absolut. Ini kan tidak absolut. Dan itulah pengalaman pahit yang dirasakan bangsa ini ketika Orde Baru. Nyaris absolut pemerintahan Orde Baru. Meskipun bentuknya republik, meskipun ada pemilihan umum. Tapi kan seperti raja kan gitu kan. Itulah sebetulnya salah satu amanat reformasi. 4 kali amandemen Undang-Undang 45, keempat-empatnya mengamanatkan perlu pembatasan kewenangan presiden. Dan itu harus diwujudkan dalam undang-undang. Tapi sudah 26 tahun sampai hari ini tidak. Siapa yang salah kita nggak tahu. Yang salah ya berdua itulah Bang, antara pemerintah dan DPR. Karena mereka yang bisa buat undang-undang. Nah, sekarang mestinya kita jangan lagi melihat ke belakang. Kita melihat ke depan. Maka segera DPR dan pemerintah, nanti mungkin presiden terpilih lah. Presiden terpilih dengan DPR 2024-2029 ini segera mengagendakan paling utama dulu segera wujudkan undang-undang kepresidenan. Tapi kalau tadi menyitir apa yang dikatakan Mbak Bivitri Susanti tadi, Bang Elman, kalau kemudian misalnya Bang, seluruh kekuatan politik kembali lagi bersatu begitu ya, masuk ke dalam pemerintahan, logikanya kan RUU ini ya akan bertambah lagi 5 tahun menjadi RUU-nya Bang, tidak jadi undang-undang ya. Bagaimana tuh? Justru kalau untuk pandangan kita, kalau nanti semua ada di dalam pemerintahan, itu kan semakin bagus. Khusus untuk ini ya. Yang lain saya tidak bicara bagusnya. Tapi kalau untuk kepentingan mewujudkan undang-undang kepresidenan, kan bagus. Jadi bisa mereka sepaham kan? Kan gitu. Jangan diartikan sepaham untuk tidak menjadikan ini itu keliru kan. Mestinya mereka sepaham. Presiden dan DPR sepaham segera mewujudkan undang-undang kepresidenan. Seperti yang katakan oleh Bung Leo tadi. Ini jangan diartikan untuk kepentingan orang per orang. Ini kepentingan untuk keselamatan bangsa dan negara sampai kapanpun. Anda bisa bayangkan kan. Kan sekarang kan ada dilemdakan gitu kan. Itu sebetulnya kan bukan vulgar. Memang begitulah adanya. Memang itu yang terjadi. Memang sebetulnya kan presiden itu harus dilemahkan pada akhir masa jabatannya kan. Dilemahkan dalam pengertian supaya dia tidak sewenang-wenang menggunakan kekuasasannya untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan golongannya. Itu sebetulnya. Karena dia sudah mau berakhir kok. Dia mestinya harus netral, dan ini harus diatur, Leo. Apakah kemudian pemikiran kita ini juga ada dalam pikiran wakil-wakil kita, Bang, yang nanti akan dilantik sebagai DPR baru, dan sebagian dari pemimpin kita yang nanti juga akan dilantik jadi pemerintahan baru? Atau jangan-jangan pikiran ini adalah hanya pikiran saya, Leonard, dan Bang Elman saja? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali.
Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita sekarang mau mendengarkan Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Elman, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Bagaimana Pak John, ini akhirnya lembaga kepresidenan akan segera ada undang-undangnya? Harapan saya sih. Bagaimana Pak John, apakah itu harapan Anda juga? Jadi begini Bang Leo, dengan tema yang dibedah oleh RUU Lembaga Kepresidenan dianaktirikan, ini akan lembaga tinggi negara kelas presiden, ya, masanya itu tak ada undang-undangnya, kan agak ironis, ya, di satu ironis ya, gini. Ironis betul, ya. Dan lagi mungkin MK kemarin ada mungkin terusik mungkin MK ini dengan fungsi dia, ya, Mahkamah Konstitusi. Mungkin ada nih, berarti dia 26 tahun ya, terketung-katung ini. Betul. Ya, tak muncul-muncul tak clear. Undang-undangnya tidak ada juga. Ada kesadaran hukum mungkin ada di MK itu, di salah satu hakim MK mungkin Pak Usman ini kan, yang kemarin ini. Pak Arif Hidayat ya. Ya saya merasa terusik, apalagi Bung Leo, apalagi sekelasnya Bang Elman Saraghi, ya, merasa terusik lah negara kita yang besar ini. Tapi Pak John, Anda yakin tidak Pak, di dalam pemerintahan yang ke depan, baik eksekutif maupun legislatif, itu kita akan lihat ada undang-undang kepresidenan Pak? Optimis tidak Pak? Di periode ini saya tidak yakin. Kenapa? Saya tidak yakin. Di periode ini, 5 tahun ke nih, saya tak yakin. Oh, 5 tahun ke depan, 2024-2029 Pak, akan ada undang-undang kepresidenan nggak? Tak yakin saya. Kenapa? Tak yakin juga. Ini karena terbukti ampuhnya tanpa ada undang-undang ini. Baik. Bukan kita mengecilkan, terbukti ampuhnya. Ceruk marutnya di 2024 ini. Iya. Ya? Baik, terima kasih Pak John Veto. Oke, terima kasih Pak John di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Shalom, selamat pagi untuk seluruh warga NKRI tercinta. Ya, silakan Pak Yunus, singkat padat saja. Kepresidenan dianaktirikan. Kami berpendapat bahwa memang, Bung Leo, setiap bulan Mei kita diingatkan sejauh apa amanat reformasi dalam segala sisi secara holistik sudah dijalankan. Halo, Pak Yunus. Pak Yunus. Kelihatannya ada gangguan komunikasi, tapi terima kasih sudah mencoba berpendapat. Kita akan menghubungi pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Selamat pagi, Bang Elman Saraghi. Selamat pagi, Pak Tasrik. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, undang-undang kepresidenan akan dibentuk. Iya apa tidak menurut Anda? Silakan Pak Tasrik. Iya, Mas Leo, rancangan undang-undang lembaga kepresidenan ini sepertinya menurut saya terlalu dianaktirikan ya. Karena sudah sejak tahun 2001 sudah diajukan itu ke DPR, tetapi sampai sekarang tidak pernah dijadikan undang-undang. Karena apa? Karena tidak ada political will dari DPR dan pemerintah itu sendiri.
Karena ini ada yang aneh di DPR itu kan ada namanya Undang-Undang MD3 yang mengatur bagaimana kewenangan, tugas dan tanggung jawab DPR. Sementara Presiden itu tidak sampai sekarang belum punya undang-undang. Nah, saya tidak ingin negara ini negara republik dipimpin oleh presiden, tetapi kekuasaannya absolut seperti kerajaan. Misalnya saja presiden mau berbuat apa saja. Kemarin buktinya di Mahkamah Konstitusi 5 hakim menyatakan presiden itu tidak bersalah karena undang-undangnya tidak ada. Tapi alhamdulillah ada dissenting opinion yang dibangun oleh Hakim Arif Hidayat yang menyatakan didesak supaya harus dikeluarkan undang-undang presiden. Misalnya mengatur seorang presiden itu 6 bulan sebelum berakhir, maka dia tidak perlu lagi mengeluarkan kebijakan-kebijakan terutama anggaran yang begitu besar. Misalnya penggunaan bansos, membagi-bagi bansos di depan presiden, kemudian menyiapkan anaknya menjadi seorang wakil presiden. Itu harus diatur. Karena kalau tidak demikian, mau dibawa kemana bangsa ini? Jadi saya berharap DPR dan yang terpilih kemudian Pak Prabowo ini segera mengundangkan undang-undang lembaga kepresidenan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasril Gusman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Menarik ini Bang Eman kalau kemudian kan kita tadinya berpikir begini Bang. Tidak perlu diatur di undang-undang karena kita saling percaya, kita memahami etika masing-masing itu akan diikuti. Tapi kalau kemudian undang-undang ini harus diadakan, apakah itu artinya saling percaya itu makin tidak ada, Bang? Ini bukan soal menyangkut soal percaya tidak percaya. Ini mengatur presiden loh. Sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. RI 1 nih ya. Ya, jadi yang menjadi sulit kapan dia sebagai kepala negara, kapan dia sebagai kepala pemerintahan. Iya. Dan ini kan nanti kan gak jelas ini kan. Nah itu yang perlu diatur kan. Karena itu sebetulnya kan kalau ada aturannya, presiden pun terselamatkan kan. Iya. Karena dia tetap bermain dalam koridor kan. Betul. Bermain dalam tupoksinya kan gitu kan. Iya. Jadi tidak tafsir. Jadi tafsir inilah yang menyebabkan terjadi kekisruhan kemarin itu. Semua banyak tuduhan ini, dan ada dari kampus, ada dari elemen masyarakat, ada dari macam-macam kan. Dan semua benar. Lalu presiden bilang apa yang salah? Presiden juga benar. Benar, presiden juga benar. Karena tidak ada undang-undang yang... Ya, dia bilang tidak ada yang saya langgar kok. Saya pejabat politik. Iya. Kan itu kan pernyataannya kan. Nah, maka itu sebenarnya supaya tidak terjadi lagi kekisruhan ini, itu perlu diatur. Katakanlah misalnya salah satu yang kita awasin, yang diawasin adalah misalnya jangan sampai nanti misalnya presiden yang sedang berkampanye supaya calon presiden yang sedang kampanye setelah dilantik jadi presiden ada lagi politik balas budi kan. Nah, ini harus diatur. Iya. Supaya tidak terjadi politik balas budi. Itu salah satu hal yang diatur nanti itu. Jadi kalau itu tidak diatur, Bung Leo, menurut saya kita akan tetap seperti pemilu 2024 kemarin. Jadi pemilu 2024 kemarin itu kan betul-betul menginspirasi kita. Ternyata ada yang tertinggal kan gitu kan. Undang-undang kepresidenan. Dan itulah makna esensi yang paling harus kita ingat dari arti pentingnya dissenting opinion dari 3 hakim konstitusi itu, terutama Pak Arif Hidayat itu. Pertanyaannya lagi kembali Bang, apakah kemudian 5 tahun ke depan kita akan bisa melihat undang-undang kepresidenan atau hanya akan tetap melihat rancangannya saja? Kita harus jeda dahulu, bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau kita melihat bahwa langkah yang sudah dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk kemudian mengumpulkan sekian banyak kekuatan bangsa, kita melihat ada niatan baik untuk kemudian benar-benar menjadikan bangsa Indonesia lebih baik. Tapi kalau kita bicara undang-undang kepresidenan, kira-kira itu akan terwujud tidak Bang di dalam pemerintahan yang baru ini? Ya, kalau kita melihat track recordnya Presiden terpilih Pak Prabowo, kita harus yakin niatan itu pasti ada. Karena sebagai negarawan, beliau pasti berharap ke depan harus lebih baik. Yeah. Kan beliau juga melihat apa yang terjadi pada pemilu 2024. Pasti Pak Prabowo kan tidak ingin itu terulang lagi kan gitu kan. Dan semua kita bangsa ini kan tidak mau terulang lagi itu. Yeah. Nah disitulah seluruh elemen masyarakat harus mendorong DPR segera teriak untuk mengajak pemerintah. Sebetulnya pemerintah kan tahun 2021 kan sudah mengusulkan kan. Tinggal lagi sebetulnya DPR harus bunyi. Yang seperti yang kita utarakan di awal tadi, ini bukan kepentingan sekarang. Kepentingan ke depan. Yang sudah kita lupakan aja. Ngapain kita bicara 2024. Kita bicara ke depan. Dan jangan lupa kita dorong semua orang jangan ego. Jangan hanya mikirin dirinya. Dirinya aja, ya. Karena satu saat juga setelah usai kembali lagi dia jadi rakyat biasa kan. Dia kan teriak kan gitu kan. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka mumpung ada kekuasaan, mumpung ada kesempatan, mari jadikan. Jadi kita berpikir positif aja. Jadi kalau ada orang yang beranggapan tidak mungkin, saya adalah orang yang optimis. Presiden terpilih Prabowo bersama-sama dengan DPR hasil pemilu 2024 ini, mudah-mudahan mereka bersepakat perlu mewujudkan undang-undang kepresidenan. Kenapa? Ini untuk menjaga jangan sampai presiden yang akan datang salah jalan. Dia telah melakukan pelanggaran ketatanegaraan. Juga gara-gara tidak ada rambu-rambunya. Coba bagaimana kita kemarin menilai presiden? Kita bilang, oh kita teriak. Teriak apa? Dasarnya apa? Dasarnya apa? Beliau mengatakan tidak ada apa-apa. Dan memang buktinya Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak ada apa-apa. Benar dong Presiden Jokowi kan gitu kan. Tidak ada undang. Apa yang salah? Nah, tetapi kita juga harus mendengar dissenting opinion ini. Jangan disia-siakan juga ketiga hakim konstitusi itu. Jadi sekali lagi arti pentingnya undang-undang kepresidenan ini harus diterjemahkan kepada arti pentingnya bagi bangsa dan negara, bagi rakyat hari ini sampai kapanpun, terutama generasi cucu-cucu kita yang akan datang. Sedikit Bang, kalau urgensinya seperti apa Bang? Karena kan kita tahu ada sekian banyak RUU yang akhirnya dikesampingkan karena dianggap tidak prioritas. Seberapa urgen, seberapa prioritas RUU kepresidenan ini? RUU kepresidenan ini sebetulnya sudah dalam apa? Harus ditempatkan kepada sebuah kegentingan. Prioritas ya? Prioritas. Karena ini kan menyangkut fungsi dan tugas tupoksi daripada kepala negara, kepala pemerintahan, presiden. Baik. Jadi kalau presiden salah, semua kita akan berantakan. Maka kita jangan sampai membiarkan presiden salah. Baik. Dan yang paling salah adalah kita, bukan presidennya. Oke. Kita harap undang-undang kepresidenan ini bisa segera terwujud. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, kehadiran undang-undang lembaga kepresidenan tidak bisa lagi ditunda-tunda. Cukup di era Orde Baru saja, bangsa Indonesia merasakan pahitnya dipimpin oleh presiden yang nyaris absolut. Kejatuhan Pak Harto pada tahun 98 harus menjadi pelajaran yang mahal bagi bangsa Indonesia untuk bisa melangkah ke depan. Mari kita dorong sama-sama supaya undang-undang kepresidenan segera terwujud. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.